Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, pada malam hari ini kita sharing diskusi dengan Kang Fahmi Baihaqi. Alhamdulillah beliau menyempatkan waktu untuk kita aja sharing. Kalau kemarin pagi kita sharingnya kan sama Kang Jaka, kita ngupas tentang histori IMNU, kemudian yang latar belakangnya kenapa ada training gratis, coaching, mentoring, semuanya free. Nah itu sudah kita kupas. Malam hari ini kita undang Mas Fahmi Baihaqi itu untuk sharing tentang mindset bisnis online. Nah ini Mas disapa sahabat kita, guru kita ini, Mas Wahid ini. Nah disapa Mas Wahid ini. Beliau ini bukan lagi sahabat, Mas, bukan lagi sebatas guru. Bagi saya ini beliau ini racun kehidupan. Alhamdulillah. Simple motivator dia, beliau itu luar biasa. Ya. Nih disapa dari Mas Faris ini, Sambal Bukam. Yai, hadir Yai. Nah ini Mas, ya. Mas Faris. Siap. Oke, alhamdulillah. Nggak tahu ini Mas Ahmadinnya saya colek-colek kok belum jawab ini. Nanti tidak, jangan dulu. Beliau hadir. Kalau ada beliau udah saya udah angkat tangan, saya langsung kabur itu. Nah ini beliau hadir ini. Halo, Assalamualaikum. 1, 2, 3. Salam, masih gelap ini. Assalamualaikum ya. Saya dikempur sama dua orang dari Semarang, dari wilayah timur ini. Nah, kan kursi paten ini makanya datang Mas Ilyas. Ya. Wah, ini Mas Amadi kok terang banget ini. Pak Lurah terang banget Pak Lurah ini. Bersinar gara-gara didoain sama Yai yang di tengah. Oh, yang di tengah. Gimana? Ya, ini malam ini kan kita belajar sama-sama nih. Saya yang belajar ya tentang mindset bisnis online. Nah, ini kan kalau sebelum pandemi ini kan dunia training kan luar biasa. Di kemana-mana kita bisa ngasih training, apalah namanya itu bisa. Tapi kena pandemi ini kan luar biasa. Terus saya kepikiran tentang bisnis online nih merambah ke jamu kunyit asam. Alhamdulillah. Nah sekarang kita sharing-sharing dulu lah. Dari Mas Fahmi dulu, oke. Kang Fahmi dulu. Kalau kita ngomong mindset bisnis itu gimana Kang? Silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pertama-tama saya ucapkan buat Mas Ilyas Afsoh ya, yang malam ini kita sama-sama belajar. Sebenarnya saya bukan siapa-siapa Mas ya, jadi kita sama-sama belajar lah. Tentang mindset bisnis online itu sebenarnya simpel sih Mas. Jelas nggak suaranya, jelas nggak? Jelas. Suara jelas nggak ya? Jelas ya. Jadi gini, apa ya? Dari mana dulu nih kita cerita? Kalau ngomongin mindset, jadi gini. Kalau ngomongin mindset, Mas ya, apa ya? Sebenarnya kalau bis online itu hanya tools ya. Jadi kebetulan saat ini memang eranya udah digital, makanya kan kalau kita ngomongin online ya saat ini memang harusnya udah hampir semua sektor bisnis itu pasti udah masuk karena online gitu. Termasuk di teman-teman juga ya, lingkar saya hampir 90%, hampir 80% lah itu pelaku bisnis online semua gitu. Nah, kalau untuk mindset yang penting gini, online itu bukan
sebuah bisnis. Online itu bukan sebuah bisnis, tapi tools. Oke. Bagaimana cara kita memasarkan produk. Ya, bagaimana cara kita memasarkan produk. Apapun alatnya, apapun toolsnya, entah itu di Facebook, Google, SEO dan lain sebagainya gitu. Karena yang saya tahu hampir semua platform itu punya algoritma tersendiri. Kita bicara soal SEO, ya Google punya algoritma sendiri. Facebook punya algoritma sendiri. Di marketplace juga punya algoritma sendiri. Artinya semua bisnis yang berhubungan dengan online itu pas mindset kita, apa yang kita lakukan itu hanya sebatas tools, alat untuk memasarkan produk. Betul. Ya, alat untuk memasarkan produk. Jadi bukan sebagai apa namanya sumber pendapatan, sumber rezeki bukan. Karena kalau misalkan sumber rezeki ya bukan dari online aja. Sumber cara mencari sesuatu itu bukan online aja. Cuman online itu hanya sebatas tools. Itu bagi saya sih Mas. Yang paling penting tools di sana. Oke. Tools. Oke. Tools. Nah, online itu ya tools. Tools itu kalau misalkan, berarti Kang, kalau kita ngomong tools itu ada masa expirednya enggak tulis itu Bang, atau tetap kita pakai selama menghasilkan? Tak ada yang abadi Mas. Aku yakin tak ada yang abadi. Gini loh. Oke. Mungkin kalau pelaku bis online tahun 2011 tahun 2000-an, kita mengenal ada namanya Yahoo Milis ya. Yahoo Milis itu bisa digunakan buat bisnis juga gitu. Yahoo Milis. Pada kenyataannya kan sekarang udah nggak ada. Ya. Ada banyak platform yang dulu boom, sekarang nggak ada gitu. Sekarang nggak ada. Artinya kita harus mengikuti zaman, mengikuti bahasa kasarnya, mengikuti alur nih, kita lagi kemana gitu. Banyak kok yang menjadikan platform, cuman sekarang udah nggak ada. Contoh kemarin kita tahu ada pet, ya, ada pet. Sekarang udah nggak ada. Yes. Ya, sekarang udah nggak ada. Artinya itu nggak ada yang abadi gitu. Maka dari sana penting, sangat penting sekali bagi kita mengetahui kita lagi ngapain nih, lagi di mana posisinya. Kalau lagi di Facebook ya kita ikuti alur Facebook. Suatu saat nanti kita nggak tahu Facebook masih ada atau 10 tahun ke depan masih ada atau enggak, kita nggak tahu. Maka dari sana mindset saya dari mulai bangun dari awal itu ya online itu tools, kita mau dimanapun jangan jadikan itu satu-satunya sumber rezeki gitu. Jangan jadikan itu satu-satunya sumber rezeki. Mau platform apapun gitu. Makanya saya bangun banyak kolam gitu. Di sini. Itu sih kalau dari saya. Oke, Mungkin Mas Ahmadi, Manula, makasih banyak. Tadi udah nge-tag saya, macam-macam tuh sama Mas Husni tuh. Bilang sebudang pinggiran lagi. Aduh, ya Allah. Biar akrab. Harus bully-bulian biar makin sayang. Oke, kita lanjut. Ini Mas Amadi, disapa ini, ada yang nyapa Mas Amadi. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam, ini adikku ini. Penggemar setia Mas Ilyas. Oke, saya lanjutkan masalah mindset, masalah. Ya, silakan. Seperti yang dibilang Ustadz Fahmi tadi. Ya, gimana? Ya. Seperti yang dibilang Ustadz Fahmi tadi bahwa bisnis itu sebenarnya sama saja, bisnis itu online atau offline itu sama saja. Yang membedakan online itu hanya sebuah channel pemasaran menurut saya. Jadi produk itu akan sampai ke konsumen, komunikasinya lewat apa gitu. Salah satunya channel pemasaran yang harus kita buat itu online. Online itu ada channelnya lagi, channelnya lewat YouTube, SEO, macam-macam itu ya, ada Facebook. Itu hanya channel-channel pemasaran kita. Itu hanya salah satu aja. Banyak channel-channel pemasaran lain selain online, ada yang offline, ada yang
semi online tuh kayak zaman dulu pakai surat macam-macam itu ya, semi online gitu. Pakai kalau saya sebut SMS marketing itu masih semi online gitu ya. Itu jadi hanya mikirnya bahwa bisnis online itu sama saja dengan bisnis lain-lainnya juga. Berarti itu memang sebuah bisnis yang harus dilakukan semua tahap-tahapnya, mulai dari faktor sektor produksinya, sektor produksi barang dan jasanya, sektor manajemen keuangannya, sektor manajemen itunya sendiri, dan manajemen dan sektor pemasarannya yang terakhir, yang hilirnya pemasaran. Sama aja sebenarnya. Jadi apapun bisnis ya harus kita lakukan seperti halnya bisnis-bisnis yang lain gitu loh. Bisnis online itu tidak ada bedanya gitu. Bedanya hanya itu sekali lagi bedanya hanya itu hanya sebuah saja gitu Mas Ilyas. Oke, siap. Kang Fahmi, kalau kita menilik teman-teman yang gabung di IMNO ini, di Internet Marketersnya Nahdlatul Ulama, itu bagaimana sih ketika teman-teman yang masuk itu kan skillnya tidak sama, basicnya berbeda, kemudian untuk menata mindset yang banyak itu seperti apa Mas, sehingga outcome dari berdirinya IMNO, dari entrepreneurship, kemudian dakwanya semua dapat, gimana itu Mas? Kalau ngomongin itu lucu Mas ya, lucu artinya gini, ketika teman-teman kita gabung gitu ya, bahasanya tuh orang-orang sarungan yang biasa mondok gitu ya, yang biasa jadi dalamnya kiai gitu, tiba-tiba kumpul punya mindset yang sama tentang bisnis online, itu basicnya macam-macam. Yang pasti hampir semua orang itu, nggak hampir semua sih ya, artinya teman-teman yang gabung itu rata-rata sudah punya bisnis online, rata-rata ya sudah punya bisnis online. Yang pertama nih, minimal dia pernah jualan online gitu. Pernah jualan online minimalnya. Kalaupun nantinya pada akhirnya ketika di IMNO itu ada yang teman-teman ada yang mulai scale up, ada yang baru basic gitu, ada yang baru online gitu, baru kenal juga ada gitu. Nah, tapi yang paling penting saya tidak memplot bahwa si A itu suhu, si B itu udah jago banget, si A omsetnya sekian miliar, si B ini baru 100.000 gitu, ya kan? Nah, saya tidak mengukur itu gitu, ya. Kami tuh tidak mengukur itu gitu, tapi kami mengukur bahwa dia itu pelaku bisnis online, berapapun omsetnya, berapapun nominal dia, berapapun bagaimanapun bisnisnya, yang pasti dia punya bisnis online. Waktu itu kayak gitu. Pada akhirnya goalnya satu Mas, kita sejahtera bersama gitu. Barang-barang sejahtera, barang-barang bisa mensejahterakan pondok, barang-barang bisa mensejahterakan kiai-kiai gitu. Itu goalnya gitu. Goal kita kayak gitu waktu itu ya. Nah, pada kenyataannya ternyata banyak teman-teman yang punya harapan besar. Punya harapan besar untuk bisa mandiri, ya, untuk bisa sejahtera, untuk bisa tahu, oh ini loh cara dapetin uang yang sangat simpel, dapat duitnya lumayan, kita cukup di rumah, paling enggak kita fokus duduk dan fokus gitu, untuk mencapai target. Pada akhirnya teman-teman banyak belajar tuh. Ada yang tadinya blogging pindah ke jualan, ada yang tadinya jualan pindah ke blogging gitu. Apa namanya, dinamis gitu, enggak lurus gitu fokus di sana, enggak. Rata-rata kayak gitu. Tadinya jualan, sekarang jadi YouTuber, jadi vlogger gitu kan. Banyak ya. Ada yang tadinya vlogger, YouTuber, sekarang jualan juga. Nah, salah satunya Mas Mustafa Nabhani. Beliau dulunya YouTuber gitu, membranding dirinya YouTuber. Tapi pada kenyataannya dia malah jualan kopi gitu. Ya. Nah, itu kan artinya dinamis. Dinamis mengikuti. Karena boncos atau karena apa kita nggak tahu. Yang pasti kita pengen teman-teman tuh mendapatkan sesuatu dari apa yang dilakukan di rumah. Itu prinsip dasar gitu, prinsip dasar. Nah,
di IMNU sendiri, teman-teman IMNU sendiri, ya kalau kita ngomong jujur-jujuran Mas ya, banyak teman. Putus. Nah, ketika ngomong jujur mendadak hilang Mas Hamadi. Sinyal. Beliau memang jujur. Jujur ya. Ya, tuh udah datang lagi. Ayo lanjut. Nah, Kalau di kampung. Lanjut Mas Fahmi, ketika ngomong jujur kenapa kok menghilang ini? Biasalah kalau punya ilmu gaib kayak gini, tiba-tiba hilang dulu gitu, datang lagi. Nah, gitu Mas. Jadi Lanjut. mindset teman-teman gabung di IMNU itu cuma satu, ia pengen sejahtera bersama gitu. Pasti langsung gina nih teman-teman yang itu kok putus tuh kan kejadian. Nah, pengen banget sejahtera bersama. Kita nggak mau loh yang anak santri dibilangin kayak gini, oh santri mah pasti diam di pondok budugan gitu, ngurusin pondok aja udah, nggak kayak gitu. Pada kenyataannya teman-teman, anak-anak kiai yang mulai sadar bahwa cara dakwah yang paling efektif dan efisien saat ini gitu. Inilah cara dakwah yang bisa langsung ke masyarakat, itu udah nyampe sama masyarakat datang ke pengajian, bahasanya kayak gitu. Nah, akhirnya ya kita sepakat bahwa santri kaum sarungan ya harus sejahtera. Ini sarungannya. Mas Hamadi, Ya. kalau kaum sarungan harus sejahtera. Berarti lah yang punya pabrik sarung siapa Mas sekarang Mas? Nah, itu dia. Itu harus ditanyain sama Ustadz Fahmi tuh, beli sarungnya di mana itu. Lah, putus lagi dia. Jadi gini Mas. Hilang lagi. Sebenarnya aku tadi mau tanya sama Ustadz Fahmi, gitu kan. Kenapa gimana sih caranya yang paling simpel itu untuk menghasilkan dari internet tuh kayak apa sih yang termudah lah gitu ya bagi pemula, terutama Mas Ustadz. Jadi apa sih yang harus dilakukan pemula untuk memulai bisnis online-nya gitu Ustadz? Gimana Ustadz? Monggo. Kalau jaringannya apa yang harus dilakukan pemula untuk mendapatkan apa yang mudah? Yang paling mudah untuk melakukan bisnis online. Gini loh Mas. Saya mau cerita dulu nih. Mau cerita. Jadi waktu awal-awal saya mengenal bisnis online, itu prinsipnya gini. Saya dari sini waktu itu dari Sumedang. Saya jalan ke Cirebon. Ya. Saya jalan ke Cirebon. Nah, jalan kaki, Ustaz. Nah, jalan ke Cirebon. Jelas gak? Jelas. Jalan kaki. Lagi. Dari Sumedang ke Cirebon jalan kaki, Ustaz. Nah. Ya, hilang suaranya. Halo, Tes. Lupa dia. Silakan Kang Fahmi. Di Sumedang gimana Sumedang? Sampai Sumedang? Ya. Ke Cirebon? Nah, dari Sumedang itu saya jalan ke Cirebon tuh. Karena waktu itu ada pelatihan di Cirebon kalau nggak salah. Nah, selama perjalanan itu yang saya lakukan adalah karena tadi mindsetnya udah tertanam dalam otak itu. Sinyalnya hilang Mas Hamadi. Ya, sudahlah. Kita tunggu lagi. Gimana, Mas? Nah, ini muncul lagi nih. Aduh, maaf di kampung. Jadi gini, apa yang saya lihat saya jual waktu awal bisnis itu, apa yang saya lihat saya jual. Dari mulai lihat kayu, lihat beras, lihat pabrik beras, lihat orang nanam padi, lihat orang nanam sayuran gitu.
Apa yang saya lihat sama perjalanan itu saya jual gitu. Ketemulah satu clue. Waktu itu saya belajar basic itu SEO. Ya. Basic itu SEO. Karena mindsetnya udah jualan, waktu itu saya jual beras, Mas. Waktu itu saya jual beras tahun 2012, 2011 akhir lah. Jadi saya jual beras, saya buat blognya, blog sederhana cuma 3 artikel kalau nggak salah. 3 artikel jualan beras tuh. Keywordnya waktu itu yang jelas itu distributor beras Indramayu, produsen beras Indramayu, supplier beras Indramayu, kasih nomor telepon. Nah, masih itu ada telepon. Wah, ada telepon nih. Ada telepon. Closing, angkat telepon, ada orderan 1, 2, 3 gitu waktu itu. Sekali order beras itu Mas bisa sampai 80 sampai 200 jutaan sekali order beras ya waktu itu. Gila. Tapi boncos. Kok bisa? Nah, saya ngirim beras gitu. Ngirim beras, datang ke tempatnya. Boncosnya nggak terlalu banyak lah. Artinya kita boncos, nggak sesuai ekspektasi. Tapi kan tetap semangat nih. Wah, ternyata ada closingan nih. Tak coba lagi. Bahkan saya didatangin orang survei ke pabrik gitu. Padahal itu pabrik orang gitu ya. Kita jadi maklar aja tuh. Ada Mbak Semba tuh, broker planner tuh kan waktu itu ada boom gitu di Facebook di mana tuh. Nah, hanya kita jualan beras sampai kita ngasih ke catering gitu. Tapi dari situ saya pikir, wah ini resikonya terlalu gede nih. Resikonya terlalu gede. Gimana kalau kecelakaan mobilnya, gimana kalau truknya mogok, gimana lain sebagainya. Mulailah pikiran-pikiran yang menghantui gitu. Akhirnya saya ikut pelatihan tuh ke Cirebon. Waktu itu saya ketemu sama teman-teman Ciayu Majak Kuning tahun 2012. Nah, dari sana mulai terbuka. Tapi tetap prinsip yang tadi tuh produk jual gitu. Akhirnya saya jualan abon. Sama mainnya SEO juga sama beberapa panel saluran pemasaran kita buat. Waktu itu masih musim BBM. Saya buat saluran pemasaran di BBM juga gitu. Nah, dari abon itu mulai naik tuh. Mulai orderan 1 sampai 1 ton per bulan itu kita dapat tuh tahun 2012. Abon. Hanya jualan abon waktu itu. Nah, mulai itu banyak silaturahmi karena saya yakin hampir 90% bisnis itu, hampir 90% rezeki yang kita dapatkan itu total dari silaturahmi. Jadi artinya silaturahmi itu puncak daripada orang yang mencari rezeki. Bukan kerja, Mas. Bukan bukan kerja, bukan etos kerja, bukan jualan, bukan, tapi silaturahmi. Saya meyakini itu paling besar gitu. Nah, maka dari situ saya ikut banyak pelatihan, sebenarnya bukan pelatihan sih ya, kalau pelatihan berbayar. Gathering gitu. Kongko. Oh, nggak punya duit, Mas. Nggak punya duit. Buat pelatihan itu nggak punya duit. Jadi mindsetnya bagaimana cara ketemu orang, silaturahmi dengan orang, berbuat baik dengan orang, dan kita mendapatkan ilmu yang kita dapatin tanpa harus bayar mahal. Waktu itu mindsetnya kayak gitu. Serius, karena saya waktu itu awal-awal ngebangun itu nggak punya duit, benar-benar dalam minus gitu. Kalau kita mau bayar pelatihan gimana nggak punya duit. Nah, dari situ mulailah berpikir, saya berarti harus banyak silaturahmi nih. Mulai banyak kenalan gitu. Sama Mas Ahmadi itu, sama Pak Lurah itu, saya ketemu di Bandung. Di BDM. Cuma saya malu-malu ketemunya. Nggak punya siapa-siapa di belakang gitu.
di belakang gitu kan, malu-malu, nggak mau nyapa gitu. Nah karena memang ada apa namanya kenalan yang lain, mulai kenalan gitu. Nah, silaturahmi luar biasa. Dari situlah mulai percaya bahwa bisnis online itu mulai apa namanya untuk pemula ya bagi saya ya apa yang lu lihat, apa yang kamu lihat, apa yang kamu tahu barangnya, kamu jual aja gitu. Dimanapun itu, dimanapun gitu. Karena kalau ngomongin teknis, kita akan jauh lagi. Misalkan mau di Tokopedia, mau di Bukalapak dan sebagainya itu bebas. Mau saluran pemasaran bagaimanapun, yang penting produknya ada gitu. Jangan menjual produk yang nggak ada. Nah, prinsip saya dulu waktu belajar itu menjual produk yang nggak ada. Menjual produk yang nggak ada. Jadi kalau ada telepon nih, kalau ada telepon barangnya kosong gitu. Kalau ada telepon barangnya kosong. Yang penting ada telepon dulu nih. Nah, dulu kayak gitu. Sampai saya jualan apa ya? Sampai sekarang masih ada orderan nih. Kayak jualan kayu, jualan apa namanya? Baja gitu kan. Ada tuh orderan kayak gitu tuh. Orderan ada jual coupling tanah gitu. Ada aja yang jual yang telepon gitu. Menjual barang yang nggak ada gitu. Kalau bahasa kerennya sih riset pasar sih. Kalau sekarang udah ketahuan itu riset pasar. Cuma kalau dulu bukan pengetahuan itu nggak ada gitu. Blank. Yang penting gue tahu tekniknya, gue pasarin produknya, jualan apa namanya kolam lele gitu. Jadi jual karena prinsipnya itu tadi menjual produk yang saya lihat gitu. Oke. Gitu. Nah, sampai pada satu ketika saya jualan ini. Saya masih ingat aja jualan kopi itu. Waktu belum ramai sekarang ya. Sekarang udah ramai kopi. Saya jual kopi itu. Jual kopi. Nah, waktu itu jual kopi. Ekspor. Wah, keren kan? Jual kopi ekspor gitu. Wah. Walaupun cuma 2 kilo mas ya, tapi ekspor. Wah. Ini pemula, kita ceritain pemula nih. Keren banget kan, saya jualan kopi bisa ekspor ke Afrika. Waktu itu ya, tahun 2013-an. Pas ketemu orang, kamu kerjanya apa? Eksportir dong. Kita bisa jual produk kopi ke luar negeri itu. Jadi waktu itu karena memang prinsipnya jualan, apa yang lu lihat gua jual, nomor HP itu penuh. Dari mulai nanyain jahe, nanyain beras, nanyain kopi, nanyain kolam ikan lele, nanyain apa ya, semuanya ada gitu. Palu gak ada lah, apa lu pengen gua ada. Nah, waktu itu ya, karena tekniknya kita udah tahu gitu. Oh, yang penting tekniknya kita tahu. Nah, ketika mulai mengerucut tuh tahun 2013-2014 itu udah mulai mengerucut tuh. Mulai fokus ke satu produk gitu. Mulai membangun sebuah bisnis dari situ. Karena tahu bagaimana cara memasarkan. Nah, kalau udah tahu masarin, sekarang nih mau jualan apa jadi gitu. Kalau mau jual apa jadi gitu. Laku gitu. Karena udah tahu basic cara jualan. Gitu, Mas. Oke, keren. Mas, dulu ya, kita ngomongin dulu pengalaman, sesuai pengalaman. Apa lu lihat gue jual? Kalau Mas Ahmadi tahu, ya sisi buruknya itu sampai jualan yang aneh-aneh gitu. Ini kayaknya kalau dijual aku juga. Apa ya? Jual pelet tuh, pengasihan kayak gitu tuh. Ya pernah Mas, karena ternyata orang tuh ada juga yang butuh kayak gini di online tuh. Wah, dulu kayak gitu tuh. Yang jelek-jeleknya tuh tahu. Oh, yang buruk-buruknya juga ada gitu. Sampai mengerucut tuh mulai ternyata nggak semuanya baik, ada yang buruknya juga gitu. Sekarang aja kan dukun sate pakai online juga, Mas. Betul.
Itu ya. Iklan bayar. Iklan lagi. Kan kesel ya kita ya, kesek gitu. Kok ngiklannya nggak lewat santet aja gitu ya? Kok lewat Google gitu? Iya. Gitu Mas. Oke, Nah, keren. saya kayak gitu ya. Ya karena dari pengalaman dulu kayak gitu. Kalau sekarang mungkin udah, kalau teman-teman belajarnya sekarang lebih enak karena udah banyak guru, udah banyak yang membuat e-course, udah yang banyak membuat training gitu. Kalau dulu waktu awal-awal itu nggak ada, yang kayak gitu tuh nggak ada, sepi banget lah. Kalaupun ada mahal banget, nggak Dulu mampu ya? di dompet. Iya. Apalagi Gimana sekarang kalau kata Mas ini. Ahmad? Oke. Apalagi sekarang ini kan channel-channel YouTube itu kan mulai banyak kan orang-orang yang membagi ilmu, cara A, cara B, cara C, cara D, sampai semuanya apa ya, kita jadi kebanjiran informasi, nggak tahu lagi milih yang mana. Kalau dulu bingung karena nggak ada informasi, nah sekarang karena banyak informasi bingung lagi gitu, kita mau milih yang siapa gitu loh, yang ini Iya. mengklaim ini, mengklaim itu. Nah, gimana Mas Ahmadi? Ya, karena apa namanya, sampah informasi jadi sangat banyak sekarang ya. Kalau aku sebutnya ya polusi informasi. Jadi kadang-kadang informasi yang tidak berkualitas pun dikemas seperti informasi yang sangat berharga gitu kan. Banyak itu yang melakukan itu gitu kan. Dan itu memang tantangan bagi teman-teman milenial sekarang. Kalau kita dulu sulit mencari guru, tapi kalau ketemu guru kualitasnya oke gitu kan. Kalau sekarang mudah mencari guru, tapi mencari yang berkualitas sulit gitu kan. Nah, itu dia kan. Nah, kalau saya sih kembalinya ya itu tadi, kembalinya kita benar-benar punya banyak teman gitu, banyak teman, banyak bersilaturahmi untuk paling nggak tahu lah track record apa bagaimana sih sebenarnya mencari guru yang baik itu di semua hal, nggak cuma di bisnis. Guru spiritual juga harus begitu gitu kan Mas Fahmi? Betul. Betul Mas. Ya, jadi kalau dulu masih zaman saya awal-awal merintis bisnis offline, itu kita sering melakukan spamming offline, namanya spamming offline itu. Jadi kita melakukan sampah virtual itu luar biasa banyaknya dulu di zaman saya. Sampah virtual itu sekarang pun masih dilakukan, tuh kayak spanduk-spanduk yang ditempelin di pohon macam-macam, jadi penunggu pohon itu. Nah, itu cara-cara lama, dan sekarang di online pun ternyata itu terulang gitu loh, teman-teman itu melakukan hal yang sama juga begitu kan gitu. Jadi bagaimanapun kita sebagai pengguna teknologi ya nggak bisa menghindari ada sampah-sampah informasi itu gitu. Terus bagaimana cara memilihnya ya gitu. Sekali lagi kuncinya yang tadi itu, memilihnya ya cari teman yang benar gitu, cari informasi dari teman terdekat, itu biasanya lebih apa ya, lebih terpercaya gitu. Kalau temannya, misalnya saya mau tanya, kalau mau belajar SEO kemana gitu kan, ya udah kalau kasih Mas Fahmi itu pintar itu kan gitu, atau kalau mau belajar hipnoterapi kemana, langsung aja saya rekomendasikan Mas Ilyas gitu kan gitu. Itu lebih terpercaya daripada kita cari sendiri di Google itu. Wah, itu beresiko menurut saya kalau sekarang gitu. Iya. Gitu Mas Ilyas. Siap. Karena itu ini ya Kang Fahmi, maka imnu.or.id itu kan menjadi solusi kan ketika etika online, kemudian perilaku-perilaku yang dari offline dibawa ke online, yang biasanya nyampah di pohon, pasang spanduk, nempel di cat orang. Siapa yang pernah melakukan hal itu gitu kan? Temboknya orang dicat, tempel gitu kan. Apalagi di tiang-tiang sedot WC itu kan. Masya Allah. Jadi Mas Ilyas, kalau IMNU itu hanya sebatas komunitas ya. Jadi bahasanya salah satu solusi lah ya. Kalau salah satu solusi teman-teman untuk belajar itu ya, kalau pengen free salahnya di IMNU. Karena saya tahu loh, ada orang yang dulu waktu IMNU berdiri 2 tahun yang lalu, waktu IMNU berdiri itu
Saya ingat banget dia tuh gak bisa ngapa-ngapain, nggak tahu bisnis online acan gitu bahasanya. Cuman suaranya Kang Fahmi putus nyambung ini Kang, putus nyambung. Nah, putus. Aduh. Halo. Oke, udah. Putus lagi. Ayo Mas Hamadi, putus nyambung Mas. Pokoknya begitu apa Kang Fahmi bahas yang agak serius dulu ketika langsung freeze gitu Mas. Itu ada apa itu, ayo tuh. Tadi kan bahas santet online toh Mas. Jadi Hmm. santet online-nya kan sinyalnya disabotase Mas. Oh Bisa begitu. Ya kalau dari hukum energi mestinya bisa ya. Kalau kita bicaranya lewat ya gitu muncul lagi. Aduh, malu jaringannya. Gitu. Jadi kalau Ibnu mah hanya sebatas solusi lah, salah satu solusi. Sebenarnya banyak komunitas-komunitas yang positif, gitu, yang positif. Kita tahu di internet banyak banget. Yang bagus juga banyak banget rekomendasi untuk belajar. Oke, ini Kang Fahmi. Kalau teman-teman yang di kota, misalkan di kota Semarang, Jakarta, Surabaya, sinyal internet kan bagus lah. Kalau teman-teman pemula yang tinggal di desa, di mana IndiHome, nah ini menghina ini sebenarnya. Mas, aduh. Nah, jadi gini, waktu awal-awal bisnis online itu kan bener ya berhubungan dengan internet banget gitu. Saya kebetulan tinggal di desa yang waktu itu hanya cuma ada satu solusi gitu, kalau internet pakai ini gitu. Itu nggak harus utama ya. Kalau sekarang sudah enak, udah di mana-mana udah 3G gitu. Cuma beberapa daerah kayak tempat saya nih di legokan gunung gitu, bahasanya legokan gunung. Mas Ahmad ini belum ke tempat saya, lembah. Belum ke tempat saya nih, harus nanti kalau kapan-kapan ngopi di sini. Insya Allah. Ya. Sebenarnya kalau ngomongin bisnis online Mas Ilyas ya, dimanapun bisa gitu, dimanapun bisa. Istilahnya kalau sekarang saya dibuang ke hutan, bisa asal ada internet. Nah itu aja kok. Oke, siap. Asal internet. Oke, lanjut Mas Hamadi, silakan Mas, tambahi Mas Hamadi. Iya. Jangan ngomongin jaringan dong. Kalau jaringan ya saya semua nih kena. Ya sebenarnya ya seperti saya bilang tadi, bisnis itu online atau offline sama aja dan selalu ada hambatan kan gitu kan. Seorang pebisnis yang bagus kan dia menganggap hambatan-hambatan itu jadi tantangan bagi dia kan, gimana cara ngatasinya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan sih gitu. Nggak ada alasan. Oh saya internetnya susah, saya ini saya bisa banyak cara yang nggak ada alasan ya sebenarnya itu ya. Apalagi ada yang ngomong, wah saya gaptek gimana mau mulai gitu ya, karena kamu nggak mulai makanya kamu gaptek kan gitu. Kalau sudah dimulai mau nggak mau jadi nggak gaptek, karena paling tidak awalnya ya pasti harus belajar, paling tidak megang handphone kan bisa gitu kan, WA bisa gitu kan. Iya, Mas Ida, saya mau cerita nih satu. Siap, silakan. Satu lagi. Jadi saya masih ingat aja tuh salah satu, ada teman saya, bukan teman sih ya, anak didik yang megang mouse aja dia gemeteran gitu. Oke. Megang mouse aja dia gemeteran gitu. Nah, kemarin saya nanyain gimana omset. Enak kan, jadi pembicaraannya dulu bagaimana cara
eh, main komputer gitu kan. Waktu Iya. awal-awal kenal bisnis online itu. Saya ajarin dari mulai ngetik gitu. Waktu awal-awal bisnis online dia nggak bisa apa-ngapain. Kemarin saya ketemu sama orangnya. Sekarang gimana omset? Wah, udah enak kan obrolannya, udah nanyain omset. Gimana karyawan udah berapa gitu. Wah, Kan keren. seneng tuh. Kita kan maksudnya gini, kita ngajarin orang yang nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang nanyanya udah punya karyawan berapa, itu luar biasa Mas. Apa namanya? Wah, Perkembangannya ternyata kita bisa memberikan manfaat gitu. Hal sederhana aja bisa pakai gitu. Oke, siap. Tuh. Nah, ini pertanyaan saya untuk Ustadz nih. Misalnya saya punya anak ini Ustadz, kan sekarang masih di pondok. Lulus dari pondok boleh nggak magang tempat Ustadz nih? Apa? Saya punya anak satu, gitu kan. Sekarang kan masih sekolah di pondok. Nanti kalau lulus dari pondok, boleh nggak minta belajar ke sana gitu? Boleh, bebas. Bebas. Sih, itu dia. Ini disaksikan Aja orang sini. Iya. Oh iya, masalah suruh pijitin saya gitu kan. Cewek anak saya sama. Aduh, kirain cowok. Minum dulu ya. Monggo lanjut. Ya, siap. Gitu Ustaz. Mas Ahmadi. Ya. Pak Lurah. Nah, gimana? Satu ada pertanyaan sebenarnya dulu tuh. Ya, Pak Lurah apa? itu. Jadi kenapa dipanggilnya Pak Lurah gitu? Sama teman-teman. Itu. Oh, iya. Ini ceritanya simpel. Jadi kita kembali ke tahun 2010. 2010 bulan April. Tanggal 2 April. Tanggal 2 April 2010 itu saya pertama kali launching web kampungwirausaha.com. Itu adalah web pertama saya dari belajar WordPress. Ya, jadi dulu ceritanya bisnis offline, terus saya kok tertarik bisnis online, gimana caranya ya orang kok pintar-pintar bikin web, belajarlah saya WordPress kan gitu kan, belajar saya WordPress dan prakteknya pertama kali itu ya kampungwirausaha.com. Nah, karena punya kampungwirausaha.com, yang punya kampung siapa Ustadz? Lurah kan? Iya. Oh iya. Jadi awalnya dulu kan saya dikenal sebagai pemilik kampungwirausaha.com dan web itu masih ada sampai sekarang. Itu jadi tonggak bagi saya, pertama kali saya bisa bikin web gitu kan, bisa beli hosting. Oh itu. Di domain. Tak pikir. Tadi di perjalanan tuh mikir. Kenapa? Tadi di perjalanan mikir, kirain Pak Lurah itu ayo putus lagi, putus tadi nggak kedengeran, diulangi. Nggak kedengeran yang tadi ngomong tadi, yang terakhir. Nah gitu. Nah ini di mana ini Ustaz? Jadi saya sambil live sambil mendaftarkan merek. Alhamdulillah ternyata enak sekarang ya, daftar merek bisa lewat online. Lebih mudah. Nah, ini untuk sahabat saya, kalau menonton Mas kami ini sepertinya online saja, nanti tak pandu wis gitu untuk daftarkan mereknya. Karena saya baru mulai, ternyata lebih mudah daripada harus datang ke sana gitu. Nah, kalau untuk biaya merek sendiri saya bayarnya ini 1.800.000 satu kelasnya. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang mau mendaftarkan merek dagangnya gitu, bisa langsung aja lewat. Sebentar saya lihat apanya dulu.
dgip.go.id. Nanti pembayarannya langsung bisa lewat online juga. Dan semua dokumen-dokumen ada di online. Untuk UMKM misalnya harganya sebenarnya hanya 500.000 kalau mau UMKM, tapi syaratnya harus dapat surat rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten untuk dilampirkan, nanti itu dapat potongan harga yang lumayan banyak. Jadi kita itu harus jadi apa namanya? Semacam anak asuhnya atau binaannya Dinas Koperasi dan UMKM. Begitu. Nah, saya ini baru melakukan, nah ini dia, kelihatan ya, baru melakukan pembayaran, kode billing dan macam-macam gitu tadi di apa pas sebenarnya saya lagi ngerjain itu gitu. Nah ini kebetulan hostnya hilang gitu, saya cerita itu aja. Tuh, ntar saya lihat-lihat dulu. Itu bagi teman-teman bahwa sekali lagi bisnis itu memang dimulai dari mindset besar. Bisnis itu dimulai dari mindset besar bahwa kita memulai sesuatu itu ya jangan nanggung gitu. Sekalian aja kita punya visi yang jauh ke depan gitu. Yang penting visinya. Sementara misinya kita lakukan perlahan, bertahap gitu. Nanti semoga Allah meridhoi cita-cita kita itu akan sampai juga gitu. Gitu. Ini udah pada muncul lagi. Tadi saya ngobrol sendirian nih Mas Ilyas. Hostnya pergi, Ustadz Fahminya hilang gitu kan, saya bingung ya. Ini saya ngobrol sendiri. Gitu ya, Ustadz Fahmi. Ya. Ini kan belajar dari pengalaman Mas Ahmadi. Dari pengalaman kemarin ketika saya live itu bertiga. Nah, ternyata sinyal saya yang jelek. Maka 2 tahun saya itu yang saling ngobrol Mas. Itu pengalaman. Makanya ketika saya live sekarang untuk menghindari nge-lag sinyal yang hilang, saya ngundang paling enggak 3 orang yang live. Jadi ketika salah satu yang hilang, maka yang lain bisa ngomong di live-nya gitu Mas Ahmadi. Ini ngundang 3 yang hilang 2 gimana terusan? Untung yang enggak hilang sinyalnya bertahan Mas Ahmadi. Ya kalau hilang juga ya berhenti live-nya kan gitu kan. Nah gitu. Ada konsep-konsep bisnis atau konsep-konsep mindset. Kayaknya kalau bicara mindset bukan saya deh Mas Ilyas, harusnya Mas Ilyas ini yang menerangkan mindset itu seperti apa sih sebenarnya, harus yang kita bangun itu seperti apa. Kayak kemarin kayak mencari jodoh 7 kali ditolak, jangan khawatir baru 7 kali, itu kan sebuah mindset yang luar biasa itu. Nah di bisnis juga begitu kan, sama aja sebenarnya gitu. Bahwa kalau bisa sih jangan sampai gagal, karena orang yang gagal itu bisa jadi pelajaran bagi kita kan. Nah, tapi kalaupun gagal ya biasa aja gitu. Karena berhasil pun biasa aja ternyata. Ternyata saya coba nanti kita cari related hubungannya. Jadi kalau kita ngomong mindset, mind itu kan kalau bahasa Inggris kan pikiran. Nah, ternyata ada seorang tokoh yang mengatakan mind itu lebih dari pikiran. Cuma ketika mencari terjemahan di bahasa Indonesia, kata yang tepat untuk mind itu ya sementara baru pikiran, padahal ada hal yang lain juga gitu loh. Nah, saya yang tertarik adalah ketika kita ngomong mind itu kita bawa ke bahasa Indonesia. Mind, kita ngomong biasa main, kita ulang 2 kali. Bacanya main itu Mas ya. Nah, jadi kalau kita ngomong pikiran atau mind itu artinya ya main-main. Nah, karena main-main kita tanya ke Kang Fahmi, katanya dunia ini permainan kan gitu. Lalu hubungannya dengan bisnis itu apa? Silakan Kang Fahmi. Oke, monggo. Ya, gimana ya? Saya tadi kurang mendengarkan misalnya. Gini Mas, kalau ngomongin kita biasanya kembali lagi ke awal ya. Ya. Ini saya pastikan dulu jaringannya oke nih. Aduh, ampun Mak. Ya gini. Tuh kan. Beli tower, Bang. Oh iya, ini sambil
Ya, kemarin sakit apa gitu kan? Kemarin sakit apa? Udah sehat ya berarti ya? Udah sehat lah. Saya kemarin lumayan drop banget. Saya sampai nangis lihat itu, lihat statusnya. Aduh, soalnya kondisi lagi kayak gini, Mas. Lagi kayak gak boleh sakit gitu. Maksudnya gak boleh sakit. Gak boleh ke rumah sakit gitu. Iya, gak boleh ke rumah sakit. Oke, lanjutkan kita. Lanjut. Tadi apa? Kalau ngomongin mindset, berarti merubah pikiran ya. Hah, saya masih ingat tuh kata-kata Kang Ruli kan, duduk bicara bisnis online, bicara fokus di bisnis online, bicara bagaimana cara menghasilkan duit di online. Yang paling penting fokuskan. Duduk, fokus, duduk dan buatlah komitmen. Ya, waktu goal saya itu sederhana waktu itu. Saya pengen dapat duit dari online itu sederhana gitu. Karena saya ngajar, saya punya anak-anak, saya tuh nggak mau dapat duit dari anak-anak gitu. Saya nggak mau dapat duit dari hasil ngajar saya gitu. Maka mencari solusi. Nah, solusinya duduk, fokus bisnis online gitu. Fokus dan buatlah komitmen. Waktu itu komitmennya sederhana. Bagaimana cara profit? Bagaimana cara saya satu bulan $1.000 per bulan, konsisten gitu, konsisten $1.000 per bulan. Waktu itu ya, kayaknya kayak gitu. Dan itu dilakukan dengan tidak mengurangi jadwal ngajar saya. Oke. Artinya $1.000 per bulan itu waktu itu ya, goalnya itu sederhana kayak gitu doang. Karena yang saya tahu banyak teman-teman yang menghasilnya 1 miliar per bulan, 2 miliar per bulan, gila-gila gitu. Goal saya itu nggak banyak karena saya sadar waktu saya yang nggak banyak gitu. Waktu saya untuk melakukan sesuatu yang bukan ngajar itu nggak banyak ya. Jadi sederhananya saya fokus duduk dan buat satu goal. Kita nggak main-main, harus selesai, harus beres, harus dapat segitu minimal gitu waktu itu. Pada kenyataannya alhamdulillah diberi lebih ya, diberi kurang lagi, diberi kurang, tapi prinsipnya tidak mengurangi aktivitas keseharian saya gitu. Jadi jadwal tetap full gitu, dari pagi sampai malam saya cuma kerjain. Sampai sekarang aja saya masih ngerjain paling enggak cuma 2 jam lah sehari buat kerja gitu, buat benar-benar nyari duit gitu. Sisanya yang ngajarin anak orang cara baca tulis gitu aja lah, sederhana. Maka saya banyak terima kasih buat guru-guru saya yang banyak memberikan insight atas siapa sih orang sibuk, karyawan, guru bisa dapat duit dari online. Jadi ya 2 jam komitmen. Dari dulu cuma 2 jam itu aja. Dari jam 8 sampai jam 10 malam. Jam 8 sampai jam 10 malam. Jam 10 tidur. Jam 4 bangun. Kayak gitu. Wow, inspiratif. Wow. Keren. 2 jam, Mas. Dari dulu ya, dari tahun 2012, 2013, 2 jam sehari. Komitmen. Oke. Dulu ya, dulu kayak gitu. Sampai sekarang kayak gitu. Oh, sekarang juga kayak gitu. Dari dulu sampai sekarang. Kayak gitu. Iya, 2 jam doang. Jadi kenapa saya banyak Facebookan gitu ya, banyak komen-komen. Emang kerjanya cuma malam doang, jam 8 sampai jam 10 gitu. Keprak gitu. Sampai sekarang komitmen gitu doang. Makanya saya tuh di pondok nggak punya jadwal pada Isya. Jadi kalau ada subuh, ada zuhur, itu masih punya lah. Pada asar ada jadwal gitu. Kalau pada Isya itu saya udah nggak minta. Pada maghrib masih ada jadwal pada maghrib. Pada Isya jangan diganggu. Tok. Makom wali online.
Setuju saya kalau Wali ini udah kelasnya. Coba itu gimana tuh loh. 2 jam $1.000 loh. Dulu targetnya kayak gitu. Kalau sekarang targetnya nggak neko-neko mas. Sekarang mah yang penting bisa apa namanya, bisa bangun istana salah sini gitu. Terus pertanyaannya gini Kang Fahmi, pertanyaannya adalah gini. Kalau teman-teman sudah kenal dunia online, itu tetap tekun di wirid 2 jam atau 2 jam depan laptop. Gimana Kang Fahmi? Sebenarnya 2 jam itu yang saya lakukan apa ya? Karena udah kebiasaan kali ya mas ya. Karena udah kebiasaan, pada Isa buka laptop, ya yang dikerjain itu apa aja gitu. Yang penting 2 jam itu udah beres. Dari dulu kayak gitu udah kebiasaan. Kalau siang pagi-pagi, kalaupun laptop nyala tuh itu nggak digambar-gambarin, paling Facebookan tuh gitu. Jadi Facebookan dari mulai pindah dari HP ke laptop gitu doang. Menarik gini. Menarik nih manajemen waktunya. Serius, menarik manajemen waktunya. Karena gini, saya dulu ingat aja waktu awal-awal tuh sampai malam, sampai subuh gitu, ngoprek WordPress sampai subuh. Ya yang ada bukan apa namanya, bukan dapat duit gitu, yang ada duit dan drop. Oke, benar nih. Ini menarik Kalau ini sekarang mas. ya yang penting ya 2 jam itu kita gunain. Ini polanya bisa ditiru ini sebenarnya. Polanya bisa ditiru. Ini sebenarnya kan Pak, kurang jelas suaranya, kurang jelas. Oke ini. Jadi udah jelas ya. Sebenarnya apa yang dilakukan Ustadz Fahmi itu adalah impian 90% orang di dunia. Benar nggak Mas Ilya? Apa itu? Betul. Betul. Mengerjakan sehari 2 jam untuk dunia, selebihnya berhikmat gitu loh, berhikmat untuk kehidupan. Wah, serius. Itu impian, termasuk impian saya juga termasuk seperti itu. Jadi artinya apa yang dilakukan jenengan itu inspiratif banget. Itu harus dipelajari tuh polanya, harus kita download tuh Mas. Nanti polanya kapan-kapan kita harus ke lembah apa namanya gitu, lembah Anai. Harus ngopi ke lembah Anai ini untuk mengetahui modelnya itu, polanya itu, agar cita-cita kita, cita-cita saya dan cita-cita Mas Ilyas itu sama, ingin membuat semacam sekolah seperti Mas Fahmi, seperti itu gitu. Sama sebenarnya gitu. Bayangin 2 jam kerja, sisanya berhikmat, itu wah luar biasa. Itu makanya saya selalu berdoa umur jenengan tuh panjang deh gitu, panjang karena Amin. Iya, umurnya jenengannya panjang itu karena manfaatnya luar biasa dibanding saya dan Mas Ilyas mungkin gitu kan. Kalau saya dan Mas Ilyas mungkin kebalikannya. Berhikmatnya 2 jam, 20 sekian jam itu nggak jelas mau ngapain gitu. Banyak yang kayak gitu Mas. Karena ya itu Mas, balik lagi ke tadi kan, saya tuh kalau ngomongin target, goal gitu, nggak banyak. Yang penting mah saya bisa manfaatin 2 jam buat nyari duit, sisanya kalau buat rasu anak-anak lah. Kadang ya buat mancing gitu, sisanya kayak gitu doang, buat mancing kerusuhan. Kalau ngomongin khidmah kayak gitu udah berat lah ngobrolnya. Kalau saya sisanya ya buat main-main aja lah sama anak-anak gitu kan, ngasuh anak orang gitu. Sana sini. Oke. Kan gini, kalau saya dengar riwayat terdahulu itu kayak para pendahulu kiai kita itu kan ngajarkannya begini. Dalam seminggu itu ada 7 hari ya. Dalam seminggu ada 7 hari. Itu mereka cari dunianya itu hanya 2 hari. Hari Selasa sama hari Rabu. Gitu. Hari Selasa sama hari Rabu. Jadi mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Nah itu untuk berkhidmat gitu kan. Ternyata ada yang lebih gila gitu. Ada yang lebih gila. Bukan 2/7.
Ada yang lebih sedikit lagi. Karena itulah keajaiban teknologi itu ternyata bisa mengefisienkan sesuatu ya Mas Fahmi ya. Iya, benar. Karena gini, dulu kan kayak gini polanya. Waktu awal-awal tuh, kita sampai larut malam, besoknya juga kita kepikiran terus gitu. Iya benar. Kita kan kepikiran terus, besoknya lagi ini pikirannya belum beres, datang lagi pikiran baru gitu. Betul, betul. Betul nggak? Nah, makanya kan kalau kemarin sih waktu apa namanya, saya pikir ini nggak bakal beres kalau kayak gini terus, jadwal saya hancur gitu. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ya benar. Ya udah pokoknya saya maksimalin 2 jam itu untuk ngoprek, bahasanya untuk ngoprek. Sisanya untuk networking, by WA gitu. Membangun jejaring, membangun tim, membangun apa namanya, komunikasi dengan yang lain, sisanya kayak gitu. Kalau yang 2 jam itu saya gunakan untuk depan laptop doang. Depan laptop dah 2 jam itu. Setup. Kalau bahasa awal sih setup hosting, setup domain, nulis, apalagi itu, setup iklan. Yang sisanya ya untuk silaturahmi, untuk ketemu orang, untuk layanin tamu yang ke rumah gitu. Kayak gitu. Insya Allah. Gitu Mas. Sebenarnya banyak orang yang nggak tahu ya kalau si Fahmi kenapa jalan-jalan terus gitu. Ya memang dari dulu kan prinsipnya ya jangan banyakin waktu buat di depan laptop habis-habisan gitu, capek. Berarti ini Kang, kalau dari jam 20 sampai 22 fokus depan laptop, nah kita live ini kan berarti mengganggu pola ini. Oh enggak, saya lagi keluar rumah soalnya ini. Oh, lagi keluar rumah ya? Lagi di rumah mertua, lagi di Indramayu ini. Tapi kadang itu nggak konsisten juga sih Mas ya, maksudnya nggak setiap hari kayak gitu. Kadang-kadang pulang dari mana gitu, pulang majelis, pulang ngopi-ngopi, datang ke rumah jam 10, buka laptop bentar, itu bentar paling 15 menit, 20 menit, langsung tidur. Oke. Mas Ahmadi, itu nanti yang kita copy polanya atau pola isi laptopnya Mas Ahmadi? Kalau kita datang ke laptop gitu-gitu aja. Banyakan dashboard doang, banyakan Chrome. Enggak, polanya aja. Kita akan belajar dari pola dan ininya sebenarnya ada satu yang tidak dimiliki orang lain dari Mas Fahmi, itu adalah kekuatan kepercayaan itu tadi, kekuatan tauhid itu tadi. 2 jam itu harus cukup bagaimanapun. Itu loh sebenarnya. Kan banyak dari kita kan sebenarnya apa cukup saya kerja segitu kan gitu kan, enggak, ternyata enggak, itu kepercayaan itu yang mahal gitu loh. Jadi kadang gini Mas, saya tuh kayak gini, orang tuh lama-lama depan laptop ngapain aja gitu kadang. YouTuber kan bisa di HP, bisa di HP kan, semuanya bisa kayak gitu, bisa dilakukan di depan HP. Kalau depan laptop itu paling untuk teknis doang, misalkan kayak setup iklan gitu. Ya kayak gitu doang sih. Kayak riset, lebih ke bagaimana cara kita terjun aja. Nah sisanya kan manajemen, manage orang gitu, manage orang. Jadi karena yang saya pahami itu semakin banyak kita mengejar dunia makin jauh Mas. Iya benar. Makin jauh. Semakin banyak kita jor-joran ngejar orang nih. Kayak gini nih, dulu nih ya, lihat orang penghasilannya, taruh penghasilan sampai 1M, 2M per bulan, atau sehari ngiklan sekian M, oh gila gitu. Wah gila, ini orang gila gitu. Kalau kita kejar dia gitu, yang ada kita mau jatuh. Iya capek Pak ya, capek banget. Sekarang mah gini, lu punya penghasilan 1 juta, lu penghasilan 1 miliar, sama lu gitu, nggak ada bedanya gitu. Kelas kita tuh sama, kita sama-sama dapat duit, kita sama-sama dapat rezeki dari Allah, takarannya aja beda, amanahnya aja beda gitu. Penghasilan 1 juta pasti punya amanah cuma 1 juta itu, yang penghasilan 1 miliar pasti amanahnya 1 miliar itu. Oke. Gitu kan. Nah, jadi udah takarannya kita sama-sama punya takaran masing-masing lah gitu. Uang saya aja digaji sama Allah itu 1 tahun cuma 200.000 gitu bahasanya. 1 tahun 200.000,
Dari pondok itu ada bukan bagi ya. Kalau dari pondok ada bisyarah tuh dari pondok. 1 tahun 200.000. Sekarang naik sih, kemarin naik 210.000 kemarin. Dibagi tuh dari pondok dikasih gitu. Ini buat Bisaroh ya. Ya bisarohnya 210.000. Seneng banget tuh. Itu uang paling keramat tuh menurut saya itu. Uang paling keramat. Iya. Seneng banget. Kalau dapat duit tuh. Saya kan tiap hari kita ngajar tuh banting tulang. Bahasa kasarnya nggak dapat duit gitu. Nggak dapat duit, nggak dapat income gitu. Nggak dapat duit seminggu, seneng banget. Nah, sampai sekarang tuh kalau dapat duit itu, itu tunggu tuh. Itu kita dapat kapan duit itu cair ya. Padahal nggak gede ya, bukan masalah gedenya ya. Apa? Bukan masalah besar ya, bukan. Tapi ininya ya di sini. Iya. Kalau yang gede kan dari bisnis online nih, ya. Kalau gede, kecil-kecil gitu ya. Kita sih kan nggak mikir sistem, nggak mikirin bahasa Kang Winternya. Kita anak imers jalanan lah, anak IM yang anak imers jalanan gitu. Artinya kadang gede, kadang kecil gitu. Nggak stabil di gede miliar, triliun nggak gitu. Kan neko-neko nggak moyo gitu. Yang penting mah kita ngajar, saya mah kayak gini. Yang penting kita ngajar, kita dapat punya amanah yang besar. Kalaupun kita dapat duit dari bisnis online, itu bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Makanya dari awal saya ngomongin ke ustadz-ustadz, ke teman-teman yang ngajar itu, lu fokus aja ngajar gitu. Kalaupun bisnis online, jangan ninggalin ngajar gitu. Jangan ninggalin ngajar kamu gitu. Sebab hampir semua cita-cita orang itu pengen bisa ngajarin orang. Betul. Hampir semua orang itu pengen ngajarin orang. Walaupun dia bukan guru gitu. Walaupun dia bukan guru. Tuh. Speechless. Speechless aku. Gak bisa ngomong aku, Mas. William. Apa? Iya, Mas. Makanya dari awal kan saya ngomong ke teman-teman. Saya mah yang penting silaturahmi, banyak teman, banyak guru, banyak saudara. Nah, kenapa? Karena itu investasi terbesar gitu. Kalaupun nominal uang itu bukan investasi. Pertemanan itu investasi terbesar. Persaudaraan itu investasi terbesar. Saya kenal dengan Mas Ahmadi sekarang biasa-biasa aja. Tapi 50 tahun ke depan itu sudah luar biasa gitu. 20 tahun ke depan itu luar biasa. Ketemu tuh Mas Ahmadi gitu. Udah jadi apa gitu kan. Kita saling sapa udah tua tuh seneng gitu. Nah, itu investasi 20 tahun lagi. 20 tahun lagi mungkin saya sudah nggak ada, Mas Ustadz. Oh, jangan. Kita panjang umur. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur buat kita semua. Amin. Amin. Masya Allah. Aku sampai mau nangis nih. Gitu, Mas. Yang saya nggak bisa cuma satu, Mas Ahmadi. Apa itu? Apa namanya? Branding. Membranding diri itu saya nggak bisa itu, serius. Saya tuh orangnya caur. Membranding diri sendiri tuh sebagai ustadz saya nggak bisa gitu. Saya orangnya caur, senang ngobrol-ngobrol. Apa? Orang lain yang brandingin kalau itu. Nggak bisa gitu. Nggak usah branding sendiri, nanti otomatis branding sendiri. Nyantai. Apa namanya? Nggak kayak ustadz di sosial media tuh kayak orang mau berantem gitu. Dan kalau ketemu pun pasti kayak gitu, kayaknya tuh nggak bisa berubah. Itu nggak bisa gitu. Membranding diri sendiri sebagai ustadz gitu nggak bisa. Makanya yang paling penting apa namanya? Kita tuh baik sama orang, di bisnis pun kita harus baik. Di bisnis pun kita harus baik. Saya tahu kok bisnis online yang haram, saya tahu. Bisnis online yang halal, saya tahu. Bisnis online yang subhat, saya tahu gitu. Dan hampir semuanya pernah kita jalanin gitu. Yang haram, kita ngomongin yang haram kan ya. Karena posisinya, karena posisinya saya pengen belajar. Waktu itu saya pengen belajar pola-pola bisnis online yang baik, yang buruk. Saya gas semua gitu.
Saya gas semua. Oke. Saya gas semua. Karena waktu itu nggak ada guru nih ya, nggak ada guru. Makanya saya gas semua nih. Sampai apa namanya? Bahasa kasarnya punya sesuatu yang aliran hitam gitu, aliran hitam. Saya punya gitu. Dan saya punya ilmunya waktu itu kayak gitu tuh. Oh nggak baik gitu. Akhirnya kita bisa memilih kan. Sampai akhirnya kita bisa memilih, oh ini jalan yang baik, jalan yang buruk. Gitu Mas Ilyas. Jadi bagi saya mindset itu, pikiran itu ya jangan dibuat serius banget gitu. Jangan dibuat serius banget. Toh pada akhirnya ketika kamu bisa, bagaimana cara kamu berterima kasih sama orang yang ngajarin kamu. Bagaimana Berarti kamu benar bisa ya namanya. Oke. apa Mas? Berarti namanya bukan mindset tapi mindset gitu ya. Iya, nggak usah, jangan serius banget lah. Iya, Nanti main bosan aja gitu ya. Iya, kita betul. pengen bisa bisnis online, cuman pas belajar sini gagal, belajar sini gagal, belajar sini gagal. Berarti Pak kamu bukan bisnis online, udah offline aja gitu. Offline aja Saya benar. saya punya kenalan. Beliau orang, ya mohon maaf, bukan orang Muslim gitu ya, bukan orang Muslim. Bos gitu. Bos waktu itu bangkrut, pengen belajar bisnis online, datang ke rumah belajar gitu. Karena memang Allah tidak memplotkan dia jago di bisnis online, hampir setiap bisnis yang dia jalanin buruk terus gitu, Gagal. gak jadi gagal terus. Gak jadi. Kata saya, udah, kamu tuh bukan di bisnis online, kamu mau gimana pun juga gak bakal jadi, katanya tuh digituin. Loh kenapa ente? Kalau Saya mau belajar dulu, gitu. Kamu nggak cocok di air gitu ya kalau zaman dulu ya? Iya, udah kamu gak bakal bisa. Dengan gaya kamu tuh gak bakal bisa. Idealis kamu tuh gak bakal bisa online. Serius tak? Serius gitu. Iya. Uang saya ajarin kayak gini aja kamu kayak gitu jadinya gitu. Akhirnya ya udah, lu fokus aja bisnis kamu yang dulu, katanya. Balik lagi. Ayo fokus lagi tuh. Sekarang jadi bos ini. Bos minyak goreng. Kan tetap Lah, malah beneran. Sama aja ya Tete. Iya, hasilnya gede juga gitu. Ya jadi jangan ngomongin bisnis online itu gede, yang offline juga yang gede banyak banget. Ya lebih banyak yang offline yang gede daripada yang online. Iya, makanya kan saya bilang jangan pengen banget bisnis online, cuman dia ninggalin ke bukan ninggalin. Keahliannya gitu ya. Keahliannya gitu. Nah, jangan kayak gitu. Benar. Jadi kalau bahasa santrinya sih kullu syai'in pak-pakun. Kalau bahasa Sunda ya, kullu syai'in pak-pakun. Kullu syai'in saban-saban setiap perkara itu ada pak-paknya gitu. Ada bagian-bagiannya gitu. Jatahnya. Iya. Kalau ngomongin bisnis online ya, kalau mau belajar monggo. Kalaupun hasilnya nanti bisa berhasil atau enggak, ya ujung-ujungnya balik lagi ke diri sendiri gitu. Sebenarnya kamu tuh, nah ini di NLP nih, sebenarnya pikiran kamu tuh di mana gitu. Di bisnis online atau bukan. Oke, benar. Bener ya? Benar. Gitu Mas. Luar biasa. Kang Fahmi, izin tanya ini. Kalau teman-teman mau mulai bisnis online dan dia punya hutang yang wajib diselesaikan, gimana settingnya, Kang Fahmi? Bisnis online punya utang. Bisnis online punya utang. Ini saya Mas, dulu tuh punya utang berapa ya? Lumayan gede. Jadi benar-benar kebantu dari bisnis online. Saya langsung buka aja ke pengalaman ya. Jadi waktu itu utang saya lumayan gede. Dan salah satu komitmen saya tuh bahasa kasarnya memfokuskan pikiran saya tuh hanya khusus untuk fokus bayar utang gitu. Karena aset nol. Aset itu nol gitu. Nggak ada yang bisa saya jual.
motor kalau dijual cuman laku 1,5 juta waktu itu. Itu ada aset satunya motor gitu. Kalau saya jual itu lakunya 1,5 juta motor jadul gitu. Motor jadul. Akhirnya ya balik lagi tadi. Waktu itu kayak gini. Ini ke NLP ya Mas ya. Ini masuk ke NLP nih. Jadi waktu itu saya bayar utang nih. Waktu itu saya pengen bayar utang lumayan gede. Saya tuh tulis Mas nominal utang gitu. Nominal utang tuh saya tulis, simpan di sajadah tempat saya sujud. Jadi saya sholat untuk bayar utang. Ngerti nggak? Sholat untuk bayar utang. Saya tulis tuh di tempat sujud. Ngeri banget tuh. Ya, saya tempelin di kaca gitu. Ini masuk ke NLP nih. Saya tempelin di kaca, tempelin di tempat sujud gitu. Artinya saya tuh sholat untuk bayar utang. Baca zikir untuk bayar utang gitu. Ya pada akhirnya itu tadi balik ke awal tuh silaturahmi. Jangan lu ngomong bisnis online ya. Jangan lu ngomong bisnis online nya. Bisnis online itu salah satu solusi karena waktu saya pengen bayar utang itu jawaban yang paling besar dalam pikiran saya itu bukan bayar utang, tapi solusi untuk bayar utang gitu. Akhirnya saya silaturahmi dan tidak membatasi jalur silaturahmi saya. Dengan siapapun saya silaturahmi. Dengan orang-orang ngobrol, khususnya yang berhubungan dengan bisnis online gitu. Akhirnya saat itu silaturahmi. Banyak banget saya datangin orang gitu. Tapi ketika mendatangi orang itu saya nggak ngomong saya punya utang. Ngerti nggak Mas? Ketika saya datengin orang itu, saya nggak ngomongin saya punya utang. Saya punya utang loh sekian ratus juta gitu. Tapi saya nggak ngomongin itu gitu. Artinya ketika saya ketemu dengan orang itu kasih solusi. Lu bisnis kayak gini mau nggak? Barang saya gitu. Kamu jadi CS, saya yang punya traffic. Nah, akhirnya saya belajar tuh dengan beliau. Dari pola silaturahmi saya, akhirnya saya menemukan orang yang mau membantu saya dengan cara Allah gitu, dengan cara Allah. Nah, saya nggak ngomong ke dia saya punya utang, tapi saya mencari solusi untuk bayar utang dengan silaturahmi. Itu Mas. Dan Allah kasih dari mulai saya punya komitmen untuk bayar utang itu 3 bulan lah, totalnya 3 bulan, tapi yang besarnya 2 bulan. Jadi dari total itu 3 bulan beres gitu. Bisnis online. Waktu itu saya jualan e-book sama abon. Nah, abon sama e-book. Di affiliate. Okay. Gitu. Jadi bukan nyari saya bayar utang gitu dengan bisnis itu bukan, tapi silaturahmi dengan banyak orang yang pada akhirnya menemukan teknik bayar utang. Itu Mas. Siap. Ini hubungan sama NLP ya, bukan sama alam bawah sadar kita gitu. Kalau bahasa orang NLP kan kayak gitu. Siap. Oke. Mas Amadi. Ya. Apakah sudah menyalakan kipas angin Mas Amadi? Kenapa? Sudah menyalakan kipas angin ini? Enggak. Kenapa? Ada suara apa? Ada suara angin-angin. Saya yang angin-angin itu saya di sini depan sawah. Oh. Enggak. Oke. Nah, dari banyak paparan-paparan dari Kang Fahmi, dari banyak hal itu sebetulnya kan ada pola-pola tertentu ya Mas Amadi ya, yang kalau kita cermati ya. Dan pola-pola ini saya mencermati ternyata polanya sambungnya itu lebih ke arah vertikal Mas, bukan horizontal ya, tapi lebih banyak basicnya itu langsung ke atas gitu. Gimana Mas Amadi? Ya, setuju. Jadi ternyata ya itu tadi kita lihat aja dari itunya tadi, dari pola kerjanya itu tadi kan 24/2 itu tadi.
gitu kan, itu udah luar biasa kan. Pasti rame nih. Ya rame itu, 2/24 untuk dunia. Mungkin tidur 8/24, main taruhlah main ke anak istri 5 gitu kan, nggak sampai biasanya 2 biasanya kan. Nah sisanya, nah itu kan, itu polanya kan begitu. Iya. Itu Mas Ilyas gitu. Jadi Dan ya itu dia, itu rumus tuh. Saya aja baru tahu tuh 2/24. Baru nggak gitu. Oh, iya ya. Iya ya. ya kalau biasa mencermati pola ini Kang Fahmi ya. Mencermati pola teman-teman. Oh, seperti ini gitu kan. Luar biasa, ternyata ada cara yang hebat yang kita tuh tidak perlu mengejar-ngejar dunia, ternyata dunia yang datang kepada kita, dan itu hanya butuh 120 menit. Nah, Iya. Orang-orang ya 12 jam sisanya main-main. Kita main-main. Selebihnya bermain. Oke. Itu pelajaran yang luar biasa. Ini beruntung sekali saya diundang kali ini gitu, mendengarkan ini gitu ya. Kelihatannya kita bicara dari awal tuh nggak jelas, ternyata mengerucut luar biasa gitu loh polanya gitu kan. Nah itu harusnya saya yang aja bisa nggak itu. Ya nggak kan ternyata kan. Nah ini terus tadi nggak bisa branding personal. Memang nggak perlu branding personal untuk Ustadz Fahmi. Nanti yang branding bukan Ustadz Fahmi, teman-teman murid-muridnya gitu, itu membuat sendiri. Jadi biarkanlah bukti berbicara banyak gitu kan. Let the proof talk more. Keren banget bahasanya tuh, ngerti. Oh begitu gitu kan, biarkan aja bukti yang berbicara banyak gitu kan. Nanti ya mudah-mudahan jangan seperti pelukis gitu kan. Kalau pelukis itu kan nggak enak. Kalau pelukis itu banyak pelukis terkenal zaman dulu itu justru terkenalnya dan hasilnya itu kalau dia mati baru lukisannya mahal gitu kan. Nah kalau model Ustadz Fahmi itu bukan seperti itu gitu. Hidupnya bermanfaat, matinya meninggalkan sesuatu yang besar, insya Allah gitu. Mesti kayak gitu ya, harus kayak gitu. Panjang umur, biar panjang umur kalau kata guru sih, biar panjang umur katanya. Ya, biar panjang umur, umur karena nilainya banyak gitu. Oke, dari kita sudah menemukan pola-polanya untuk mindset bisnis online gitu kan. Dari polanya cukup 2 jam sehari, kemudian kita lebih berkhidmat kepada umat, terus kemudian perbanyak silaturahim, itu pola ketiganya. Dan yang keempat adalah ketika bikin outcome, jangan lupa, jangan hanya selesai di outcome, lanjutkan dengan bersujud minta pada Gusti Allah kan gitu. Ya karena seringnya kan kalau kita datang ke training, ke pelatihan itu, ketika teman-teman bikin outcome, bikin cita-cita, itu kan hanya sebatas berhenti kan, tulis itu, tapi tidak ada sujudnya, seolah-olah kita sudah punya puasa. Kalau sekarang kan lebih terkenal dengan orang namanya Loa, The Secret, dan berbagai macam hal vibrasi. Nah perbedaan dari Kang Fahmi kan tadi melibatkan Allah, jadi kita mendekat dengan bersujud, itu pola yang luar biasa. Jadi ada empat pola yang kita temukan pada malam hari ini. Oke, kita 1 jam 24 menit main-main ngalur itu. Siap Mas, aduh jadi malu nih. Nanti saya buat buku lah, 2 jam sehari buat dapetin duit gitu. Iya, oke. Jadikan e-book, nanti yang jual saya. Saya afiliasinya. Gak bakal laku kita kalau jual kayak gitu gak bakal laku kita. Gak bakalan laku.
Wajah-wajah begini mau wajah-wajah kita begini mau niat jual. Gak cocok niat kayak gitu. jual. Kita kan nggak niat jual buku, nggak niat jual e-book, berbagi manfaat. Nah, terus di Tapi buku belakang kasih nomor wajah-wajah kayak kita aja. bertiga itu nggak laku deh jualan e-book gitu. Pengalaman Mas, saya jadi affiliate di timeline itu nggak laku itu, serius. Saya buka, Bener kan? ya nggak laku. Orang nggak beli itu dari link kita nggak beli. Nggak beli. Orang nanya-tanya doang, tapi nggak beli. Belinya tempat orang lain yang Iya. hadiahnya lebih banyak. Gitu. Iya, tanya ke kita belinya dari orang lain gitu. Bodoh. Oke, Mas Kacau. Ilyas. Terima kasih Ustadz Fahmi menginspirasi Iya, sama-sama malam ini. Mas. Kapan-kapan Aduh, harus ngobrol. siap. Harus kita nanti ngopi Oh. nanti. Kali Wungu ya, Kali Wungu. Ya. Ya, Kali Jaga, Kali Wungu, Kali Jaga. Kudus, Demak. Siap. Ya. Oke, untuk closing statement dari Kang Fahmi dulu. Silakan closing statementnya sebelum kita tutup. Buat teman-teman yang mulai bisnis online, mulai tahu cara mendapatkan uang dari online, mulai pengen banget dapat duit dari online, alangkah baiknya benar-benar nyari guru yang benar, ya, nyari guru yang benar, yang bisa ngarahin benar, yang bisa nuntun sampai bisa ngasilin. Ya. Jangan asal-asalan nyari guru kayak saya dulu asal-asalan gitu. Tok semua guru dijabanin gitu. Yang akhirnya semua ilmu masuk, semua informasi masuk, dan ujungnya kita nggak tahu jalannya kemana gitu. Yang penting ketika kita jalan kemanapun, kita tahu jalan pulang gitu. Kita tahu jalan pulang. Mindset kita mau bisnisnya dimanapun, mau di marketplace, mau di Facebook, mau di Google, mau traffic apapun, yang penting kita tahu jalan pulang gitu. Tahu bagaimana cara kita ketika kita jatuh, ketika kita naik, ketika kita jatuh, tahu kita jalan pulang kemana gitu. Otomatis kan bukan lagi kemana-mana selain ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ngomongin itu ya bisnis online itu cara doang. Sisanya ya baik. Tahu jalan pulang lah. Nggak tahu diri kita tuh dari mana. Itu sih Mas. Monggo Mas Amadi. Ya itu tadi yang bagaimanapun berhikmat itu lebih utama daripada dunia ternyata. Gitu aja. Kena lagi. Kena lagi. Woo! Oke, next kita agendakan insya Allah mudah-mudahan Jumat depan waktu kita bisa ketemu lagi, kita sharing lagi yang lebih dahsyat lagi. Amin. Terima kasih Kang Fahmi, Mas Amadi. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.